kembali lagi bersama saya di Sales YouTuber tentunya. Hari ini sangat spesial meskipun latar belakangnya mungkin nggak bagus buat konten ya, tapi bukan kontennya yang ini, tapi makna yang akan kita bicarakan. Karena pada sore hari ini saya bersama orang hebat buat saya. Menurut saya beliau orang hebat. Kenapa? Saya kenal beliau sebelumnya itu di perusahaan sebelumnya, dia meracik sebuah perusahaan itu kadang gila gitu loh. Tapi ternyata beliau punya filosofi tersendiri. Nah, kita akan gali tentunya ya. Nah, yang paling utama, sebelumnya kita sapa dulu nih. Nah, ini ya kalau YouTuber amatir seperti itu. Tapi nggak masalah. Selamat sore Pak Gusti. Selamat sore. Selamat sore. Luar biasa. Apa kabar? Baik. Baik, luar biasa tentunya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Pak Gusti, saya mengenal Bapak itu kurang lebih hampir 3 tahunan lah. Ya. Saya melihat Bapak itu sedikit gila karena rajin-rajinkan di perusahaan itu di perusahaan yang berbeda, sekarang berbeda. Sebenarnya tujuan Bapak itu apa sih sebenarnya? Apakah pure company profit atau gimana? Intinya kita bekerja di retail itu yang jelas saya, nah di situ semangat saya, passionnya. Jadi kalau kita bekerja itu harus ada passionate gitu bilang. Artinya semangatnya dan bergairahnya di situ. Dan itu yang akan membuat kita semakin semakin bersemangat. Jadi apapun itu dalam sebuah usaha bekerja itu ya tekanan itu pasti gitu. Tapi kita harus bisa dalam tekanan itu kita bagaimana berpikir kreatif. Ya, artinya konsumen yang kita garap itu apa yang mereka butuhkan. Berarti semua konsumen oriented ya Pak ya? Ya, jadi bisnis itu adalah konsumen gitu loh. Konsumen, kalau kita tidak punya konsumen ya perusahaan itu bukan karena ditutup oleh pemerintah atau apa, tapi ya tutup oleh konsumen sendiri. Konsumen sendiri ya? Ya. Tapi ada yang menarik tadi yang saya garis bawahi, Pak Gusti mengatakan semangat. Nah, bagaimana Pak Gusti mensiasati untuk menyemangati tim? Karena notabene perusahaan itu seperti mobil ya. Kalau ornamen-ornamennya nggak berjalan bagus, tentunya mobil itu nggak akan berjalan kan Pak? Iya, membangun tim itu tidak semudah membalik telapak tangan ya. Jadi membangun sebuah tim itu dari semua tim yang perlu kita perhatikan dalam tim itu adalah yang terlemah. Yang terlemah itu apa, di mana gitu loh. Nah, itu kita harus kuatkan. Apa penyebabnya gitu loh. Di dalam tim apalagi membentuk tim yang namanya human ya, itu benar, kita harus latih mereka, harus kita beritahu agar mereka mau tahu. Yang penting adalah kita ya dalam perusahaan itu mengklasifikasikan dalam 4 kuadran lah. Yang dicari dalam perusahaan itu adalah satu, tahu mau tahu, itu paling bagus itu. Orang tahu mau tahu. Nah, jadi kalau dia sudah pinter tapi dia mau tahu, artinya dia akan selalu mencari tahu. I see. Ya, kemudian dia tidak tahu tapi dia mau tahu. Nah, dia tidak tahu nih, dia tidak mengerti tapi dia mau tahu, artinya dia ingin tahu. Nah, itu dua itu. Tapi ada yang mungkin kita kesampingkan, kalau orangnya itu tahu, dia pintar tapi tidak mau tahu, dia tidak mau belajar, cuek orangnya. Cuek. Yang paling jelek itu tidak tahu, tidak mau tahu. Nah, itu mungkin ya tidak cocok untuk menjadi dibentuk menjadi sebuah tim. Tapi pertanyaan saya agak lebih sedikit menggelitik ya Pak Gusti ya. Tadi ada tim yang tidak mau tahu. Apakah seorang pemimpin yang bernama Bapak Gusti ini akan mengamputasi tim tersebut atau bagaimana Pak? Ya, kalau dari sisi personalia kan ada prosesnya. Dalam perekrutan juga ada prosesnya. Kemudian ketika kita masuk ke dalam sebuah tim, kita juga sudah ada tim di sana gitu. Nah, di sana kan ada pembinaan. Benar. Pembinaan. Jadi ada tahapan. Kita tidak bisa juga memperlakukan orang karena bekerja itu kan dilindungi undang-undang. Ya, benar. Dilindungi undang-undang, tapi kita harus memperlakukan dia, memberikan kesempatan, diberikan tugas, diberikan guideline gitu loh. Ya, guidance gitu.